kembali lagi dengan saya Siti Nuraini, NIM 250766031, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang periode sejarah sastra tahun 1945 sampai dengan 1953. Periode sejarah sastra tahun 1945 sampai dengan 1953. Yang pertama yaitu mengenai tentang angkatan 45, di mana pada angkatan 45 ini ada penyair yaitu H.B. Jasin, kemudian Sitor Situmorang, ada Roshihan Anwar, serta ada Auka Hadimadja dan para penyair lainnya yang gigih membela angkatan 45 dan mengatakan bahwa pengarang yaitu para muda-muda tak bisa lagi digolongkan kepada angkatan pujangga baru. Pada tahun 1952, H.B. Jasin mengumumkan esai berjudul Angkatan 45 yang merupakan pembelaan terhadap kelahiran dan hak hidup angkatan 45. Esai ini kemudian diterbitkan dan dikumpulkan dalam karangan Jasin yang berjudul Kesusastraan Indonesia Modern dan Kritik serta Esai pada tahun 1945. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu mengenai beberapa tokoh yang terdapat pada periode sejarah sastra 1945 sampai dengan 1953. Yang pertama yaitu ada Khairil Anwar. Beliau dilahirkan di Medan pada tanggal 22 Juli 1922, yang mana beliau sekolah hanya sampai Mulo. Pada tahun itu disebut Mulo, artinya yaitu SMP, dan itu pun tidak tamat. Lalu kemudian beliau pindah ke Jakarta, tetapi beliau adalah orang yang banyak sekali membaca dan belajar sendiri, sehingga tulisan-tulisannya matang dan padat berisi. Dan pada saat itu juga beliau sangat terkenal dengan karangan-karangannya. Selanjutnya ada tokoh yaitu Asrul Sani dan Rifa Lapin, yang mana beliau adalah kawan dari Khairil Anwar yang sama-sama mendirikan Gelanggang Seniman Merdeka, yaitu ada Asrul Sani dan Rifa Lapin. Ketiga penyair itu yaitu Khairil Anwar, Asrul Sani dan Rifai biasanya dianggap sebagai tokoh trio pembaharu puisi Indonesia, pelopor angkatan 45. Kemudian tokoh selanjutnya yaitu ada Idrus. Beliau lahir pada tanggal 21 September 1921. Biasanya beliau dianggap oleh orang-orang sebagai pelopor tokoh angkatan 45. Namun beliau menolak sehingga beliau tidak ingin dikatakan sebagai pelopor pada tahun 45 itu. Selanjutnya dari tokoh tersebut ada Akhdiyat Kamiharja. Meskipun pada zaman revolusi beliau sudah menerbitkan dan memimpin majalah di Garut yaitu yang berjudul Gelombang Zaman, nama beliau tidak pernah disebut-sebut dan dalam dunia sastra sampai ia muncul dengan romannya yang berjudul It Has, yaitu pada tahun 1968. Kemudian yang selanjutnya ada tokoh yang bernama Pramoeda Anantatoer. Beliau adalah pengarang yang sudah mulai mengarang pada zaman Jepang dan pada awal revolusi, tetapi baru menarik perhatian dunia sastra Indonesia pada tahun 1949 ketika cerpennya yang berjudul Blora yang ditulisnya dalam penjara diumumkan, dan romannya yaitu berjudul Perburuan tahun 1950 mendapatkan hadiah sayembara mengarang yang diselenggarakan oleh Balai Pustaka. Tokoh yang selanjutnya yaitu ada Mukhtar Lubis.
Muchtar Lubis, yaitu beliau sangat terkenal sebagai seorang wartawan. Surat kabar yang dipimpinnya yaitu pada saat itu Indonesia Raya dan dilarang terbit pada tahun 1958. Sedangkan beliau sendiri yaitu pada sejak akhir tahun 1956 ditahan dengan tuduhan yang bukan-bukan. Tokoh selanjutnya ada Utuy Tatang Sontani. Utuy Tatang Sontani yang terkenal sebagai pengarang drama. Dalam drama-dramanya tersebut, Utuy sangat mengedepankan individu dan meniadakan norma-norma masyarakat, agama, moral yang ada. Kemudian tokoh selanjutnya ada Sitor Situmorang. Kumpulannya yang pertama yaitu berjudul tentang Surat Kertas Hijau dan Orang Asing. Dalam kumpulan syair ini, Sitor kebanyakan menggunakan soneta dan mengisahkan pengalaman dan petualangan selama di Eropa. Kemudian disusul oleh kumpulan sajaknya yang kedua yaitu berjudul Dalam Sajak tahun 1955 dan yang ketiga yaitu berjudul tentang Wajah Tak Bernama tahun 1956. Tokoh selanjutnya yaitu bernama Auka Hadimadja. Pada masa Jepang, ia turun ke Jakarta dan bekerja sebagai penerjemah Sunda di kantor Pusat Kebudayaan. Sajak-sajaknya yang dimuat dalam majalah Pujangga Baru sebelum perang dan banyak menyanyikan keindahan alam. Selanjutnya ada tokoh yang bernama Muhammad Balfas dan Rusman Nusutia Sumarga. Muhammad Balfas lebih terkenal sebagai prosains yang meski ia menulis beberapa buah sajak cerpennya yaitu berjudul Anak Revolusi, menarik perhatian orang dan diumumkan majalah Gema Suasana pada tahun 1948. Kemudian ada Rusman Nusutia Sumarga yang mulai menarik perhatian pada tahun 1946 ketika cerpennya yang berjudul Gadis Bekasi mendapat hadiah dari Balai Pustaka. Selanjutnya ada tokoh yang bernama Trisno Sumarjo. Selain sebagai pengarang, beliau juga dikenal sebagai seorang pelukis. Minatnya terhadap kesenian sudah diperlihatkannya pada masa awal revolusi. Di samping itu, ia dengan tekun terus-menerus menerjemahkan drama-drama pujangga Inggris yaitu William Shakespeare sebagai pengarang. Ia juga banyak menerbitkan tentang sajak pemula menulis, sajak, cerpen, sandiwara, esai, dan kritik, serta yang lain-lainnya. Tokoh selanjutnya ada H. Rustanti Kartakusuma. Angkatan 45, tulisan-tulisannya agak berbeda dengan para pengarang angkatan 45 lainnya, baik dari isi maupun bentuknya. Ia tidak menganggap dirinya tergolong sebagai angkatan 45, tetapi ia muncul dan mengumumkan tulisan pada akhir tahun 40-an berupa sajak, drama, cerpen, dan esai. Selanjutnya pada periode sejarah sastra tahun 1945 sampai dengan 1953 ini ada para pengarang perempuan yang dimana para pengarang perempuan pada saat itu tidak banyak jumlahnya. Sekitar tahun 50-an kita hanya mengenal beberapa pengarang wanita saja yang antara lain itu ada Ida Nasyatution, kemudian ada Walujati atau disebut dengan Supangkat, kemudian ada Esruklah biasanya disebut dengan Kertapati, kemudian ada Siti Nuraini disebut dengan Sani, dan selanjutnya ada Swarsi Dojopo Pustipo. Kemudian bagian yang terakhir yaitu beberapa pengarang lain, yaitu salah satunya ada P. Singojo
Ketika menulis esai, ia menggunakan nama samaran yang berupa Suripman. Beliau memang dikenal sebagai pengarang yang gemar menggunakan nama samaran. Hasil karyanya kebanyakan diterbitkan dalam majalah, antara lain Padja Raja, Senit, Gelanggang, Gajah Mada, kemudian Indonesia, Pujangga Baru, dan Harian Mimbar Indonesia. Kemudian pengarang yang kedua selanjutnya yaitu ada Muhammad Ali. Muhammad Ali mempunyai nama lengkap Muhammad Ali Marikar. Ia dikenal sebagai pengarang cerita pendek, novel, dan naskah drama. Ia juga menulis sajak, esai, dan terjemahan. Selanjutnya pengarang yang ketiga yaitu ada Dodong Jiwapraja. Dodong Jiwapraja mulai menulis puisinya pada tahun 1948. Puisi yang ditulisnya tahun 1948 sampai 1972 dipublikasikan dalam berbagai majalah di Indonesia, antara lain yaitu ada Mimbar Indonesia, Gema Suasana, Gelanggang, Siasat, dan Budaya Jaya. Sedangkan puisinya yang muktakhir tahun 1973 sampai dengan 1994 dimuat dalam majalah Budaya Jaya. Pengarang yang keempat yaitu Harjadi S. Hartowardojo. Harjadi S. Hartowardojo, sastrawan Indonesia, terkenal karena novelnya yang berjudul Orang Buangan. Nama lengkapnya Harjadi Sulaiman Hartowirdojo. Dia lahir tanggal 18 Maret 1930 di Desa Ngangkruk Kidul, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah dengan nama Harjadi Sulaiman. Demikian tadi pengarang-pengarang dari periode sejarah sastra tahun 1945 sampai dengan 1953 yang dapat saya sampaikan. Pada periode ini memang banyak memperkenalkan tentang para pengarangnya, baik dari pengarang laki-laki maupun pengarang perempuan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan